Kita bersyukur di hari yang spesial, yaitu hari Minggu pada hari kemenangan, di mana kita umat Kristen di hari Minggu itu adalah mengapa kita harus beribadah di hari Minggu. Tentu kita sudah tahu alasannya, karena di hari Minggu itulah hari kemenangan, di mana Yesus Kristus bangkit mengalahkan maut. Amin. Dan itu menjadi satu khususan bagi kita, diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Terlebih hari ini kita bersyukur kita sudah masuk di bulan Juli ya, minggu pertama. Ya, minggu pertama seperti biasanya kita akan melakukan perjamuan kudus nanti setelah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran jemaat. Terima kasih untuk Pak Pendeta Romulo Sihaan. Beliau ini pendeta juga kepala sidang dan juga ketua sinode Metodis di Medan. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita. Bahkan ini sering dikhotbahkan para gembala sidang, yaitu kita lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang kita akan baca mulai dari 37 sampai ayat yang 47. Sekali lagi, kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 hingga ayat yang 47. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai dengan ayat 37, jemaat membaca ayat 38 sampai nanti terakhir 47 kita baca secara bersama-sama. Kita akan baca dengan penuh semangat, dengan antusias, karena firman Tuhan ini pasti memberkati kita sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, saudara-saudara, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka mengucapkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati. Bersama-sama ayat 47 sampai menemui Allah, mereka disukai semua orang, dan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saya akan baca ulang lagi ayat yang ke-47. Perhatikan 47 berkata demikian, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan hari ini tema firman Tuhan itulah gereja yang benar dan bertumbuh. Gereja yang benar dan bertumbuh. Sebelum kita melihat gereja yang benar, kita harus tahu dulu siapa pendiri gereja, siapa pemilik gereja. Pendiri gereja itu adalah Yesus Kristus, yang sudah dinubuatkan terutama melalui Simon Petrus. Gereja ada di tengah-tengah dunia ini bukan suatu kebetulan, tapi sudah dirancang dalam kekekalan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sudah dinyatakan.
sekaligus Kristuslah pemilik gereja, maka dikatakan kepala tubuh gereja itu adalah Yesus Kristus. Dan tentu Tuhan menghendaki sebagai pemilik, sebagai pendiri, sebagai kepala dalam gereja, supaya gereja itu menjadi gereja yang benar, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Saya percaya kalau gereja itu benar, pasti bertumbuh, karena itu kehendak Tuhan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama dari nas pembacaan ini. Ini adalah role model, ini adalah contoh bagaimana gereja bertumbuh. Yang kadang kita sudah melihat di dunia sekarang ini sudah mulai langka, tidak lagi mengikuti seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Sudah banyak dipengaruhi oleh keadaan dunia, situasi dunia, bahkan keinginan-keinginan pribadi, bukan lagi kehendak Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan gereja, sesungguhnya tidak sesuai dengan Alkitab. Maka gereja yang benar itu adalah gereja yang alkitabiah, yang standarnya, patokannya, ukurannya, pedomannya adalah Alkitab. Terutama hari ini yang kita baca, kita renungkan, inilah gereja yang benar, dan ini harus menjadi contoh bagi kita. Amin. Amin. Pertanyaannya, apakah ada gereja yang tidak benar? Seharusnya gereja itu benar. Seharusnya gereja itu benar. Tapi kenyataannya banyak gereja yang tidak benar. Bukan saya hadir sebagai hakim, bukan. Karena saya melihat dan saya mengobservasi, dan juga ada beberapa buku yang saya baca. Itu luar biasa. Jadi hari ini kita melihat bersama-sama dari apa yang kita baca hari ini dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Ini menjelaskan karakteristik gereja yang benar menurut Kisah Para Rasul. Kemudian tentunya mendorong kita jemaat untuk meneladani gereja di dalam kehidupan kita, yaitu gereja mula-mula menjadi contoh bagi kita di masa kini. Dan bagaimana kita mengaplikasikan prinsip-prinsip pertumbuhan gereja yang benar, yang sehat dari gereja mula-mula ini, yaitu gereja lokal yang kita ini adalah gereja lokal. Pertanyaan saya tadi, apakah ada gereja yang tidak benar atau tidak alkitabiah? Maka saya katakan ada. Secara singkat saya menyampaikan 7 gereja yang tidak benar atau tidak alkitabiah. 7 gereja yang tidak benar atau alkitabiah ini saya observasi sendiri, lalu saya baca juga dari buku. Yang pertama, gereja yang tidak benar itulah gereja yang mengajarkan doktrin yang tidak alkitabiah. Gereja yang tidak benar itu mungkin mengajarkan doktrin sesuai dengan Alkitab, atau menambahkan, mengurangi ajaran Alkitab yang sudah ditetapkan standar kebenarannya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ada 66 kitab. Lain hari ini masih banyak orang yang coba menambah, bahkan ada yang mengatakan Alkitab yang kita punya ini adalah penghambat untuk menerima wahyu baru. Artinya masih ada kemungkinan wahyu baru. Dan itu mereka adalah atas nama gereja. Kita perhatikan bersama-sama supaya kita tahu situasi yang mudah bisa menyerang, membuat kita tersesat. Biasanya gereja yang seperti ini hanya berfokus kepada ajaran manusia, ajaran diri sendiri. Ini bahaya sekali. Yang kedua, yaitu penolakan terhadap doktrin Alkitabiah. Apa saja doktrin Alkitabiah itu? Yang pertama adalah Allah Tritunggal, yang jelas diajarkan di dalam Alkitab, tetapi kenyataannya banyak gereja menyatakan diri gereja, tapi menolak ajaran Allah Tritunggal. Mereka mengatakan tidak ada 3 pribadi, hanya 1 pribadi saja. Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Hanya 1 esensi, 1 pribadi. Tidak ada 3 pribadi. Dikatakan itu adalah ajaran para teolog, hanya kepintaran dari bapak-bapak gereja. Hati-hati. Kalau ada gereja yang tidak mengakui Allah Tritunggal atau menolaknya, mengubahnya,
maka gereja itu sudah menyimpang dari kebenaran. Memang ini bukan ajaran yang mudah untuk dipahami dan mengerti. Karena kalau tidak dipahami, orang mengatakan, oh, Kristen itu menyembah 3 Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita awali dengan pengakuan yang merasuli. Itu sudah final, itulah kebenaran yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu Alkitabiah. Ada mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sangat jelas 3 pribadi yang berbeda itu, tapi satu esensi dalam Allah, maka kita menyembah Allah yang Esa. Ini doktrin yang Alkitabiah. Kalau ditolak berarti itu bukan gereja, atau hanya mengaku gereja. Karena gereja harus mengakui Allah Trinitas. Amin. Amin. Yang ketiga, tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan yang satu-satunya juru selamat. Gereja yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, yang satu-satunya mengatakan bahwa Yesus itu salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. Setiap agama, setiap keyakinan punya jalan masing-masing, cara yang berbeda, tapi satu tujuan, ke surga. Maka semua dibenarkan jalan itu untuk mencapai surga. Sebagai dasar keselamatan, ini sudah dirusak. Dasar keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat, tidak ada yang lain. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan. Amin. Dan banyak ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, tidak mengakui otoritas Alkitab. Maksudnya apa? Mereka mengatakan bahwa Alkitab ini hanya kebenaran yang alternatif. Banyak kebenaran-kebenaran yang lain di luar Alkitab. Ini hanya alternatif. Bahkan teologi liberal mengatakan apa? Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan, bukan semuanya firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan ketika ditemukan Allah berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman, itulah disebut firman. Berarti hanya sebagian kebenaran firman Tuhan, berarti bukan semuanya. Ini ajaran dari liberalisme. Hati-hati. Orang Injili dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus mengatakan Alkitab adalah sepenuhnya firman Allah. Amin. Amin. Kita harus mengakui otoritas dari Alkitab ini. Jangan pernah meragukan sedikit pun. Ini adalah firman Allah, firman Tuhan yang berbicara kepada kita hari lepas hari, yang buat kita mengenal Tuhan, mengantarkan kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tahu rencananya dan hidup dalam rencananya adalah firman Tuhan. Kita harus mengakui otoritas dari firman Tuhan. Karena ini masih banyak orang bahkan menyatakan di gereja lebih mengutamakan tradisi-tradisi daripada Alkitab. Kadang-kala adat istiadat itu lebih di atas baru firman Tuhan. Kalau saudara kurang mengajar firman Tuhan itu biasa. Kalau engkau udah pernah belajar firman Tuhan, oh tidak, oh itu biasa. Tapi kalau tidak mentaati adat istiadat, itu dikatakan engkau tidak tahu adat, seolah-olah itu dosa yang paling besar. Bukan berarti saya anti adat. Adat itu dan budaya itu adalah suatu kekayaan yang Tuhan berikan. Tetapi jangan sampai adat dan budaya di atas daripada firman Tuhan. Jangan sampai adat dan budaya yang membimbing Alkitab terbalik. Harus Alkitab yang membimbing budaya dan adat. Amin. Amin. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat kenyataannya di suku-suku tertentu, ya, seolah-olah adat itu yang paling tinggi, nomor 1, baru firman Tuhan. Ini salah. Itu harus dibalik. Alkitab yang harus utama, firman Tuhanlah yang harus utama. Amin. Amin. Itu ciri yang keempat. Ciri yang kelima adalah mengabaikan amanat agung atau pekabaran Injil. Ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa pemberitaan Injil itu adalah tugasnya para rasul dulu, bukan tugas kita lagi, karena itu tidak usah beritakan Injil. Ada juga yang mengatakan Tuhan sudah tahu siapa yang akan dipilih
Siapa akan diselamatkan? Tidak perlu memberitakan Injil, beritakan kabar baik. Itu zamannya pencurahan Roh Kudus, zamannya para rasul, tidak lagi. Tentu ajaran ini pun kalau ada di gereja, maka saya katakan gereja itu bukan gereja yang alkitabiah, bukan gereja yang benar. Kalau mengabaikan pekabaran Injil, justru kita lihat gereja mula-mula ada seruan pertobatan, seruan penginjilan, dan nanti akan kita lihat bersama-sama. Kalau seperti ini, bahaya sekali kalau gereja tidak lagi memberitakan Injil, mengabaikan pemberitaan Injil. Gereja itu seharusnya dimulai dengan pemberitaan Injil. Jadi kalau memberitakan Injil, ada orang percaya terima Yesus dibaptis, mereka diajar, dan itulah menjadi cikal bakal jemaat. Itulah menjadi jemaat yang akan beribadah satu komunitas gereja lokal. Ciri yang keenam, masih ada gereja yang saat ini fokus kepada kekuasaan dan materi atau kekayaan. Mengapa dia mendirikan gereja, merintis gereja? Tujuannya untuk apa? Supaya ada pengakuan, yaitu dengan kekuasaan. Dengan demikian akan mendapatkan materi, mendapatkan kekayaan. Pernah saya diajak seorang pendeta, tidak perlu saya sebut namanya, memang ini seorang pengusaha, mengajak saya untuk membuka merintis gereja di salah satu mall di Kelapa Gading di sana. Kita pasti kenal itu, namanya Mall Moi. Ya, padahal saya modalin untuk buka gereja. Bapak yang bertanggung jawab, siapkan jemaat dan siapkan pembicara yang handal, yang hebat, sehingga ketika dia khotbah nanti jemaat minggu depan datang lagi. Berapapun, dan saya akan keluarkan semua lengkap dengan tempat, alat musik. Kita diskusi seperti itu. Ya, kalau saya sudah keluarkan dana besar, maka berharap di tahun kedua atau tahun ketiga, dana yang sudah saya keluarkan ini sudah kembali. Nah, ini bisnis, bukan mencari jiwa. Sehingga saya ambil keputusan, saya tidak mau. Ketika saya tidak mau, ada nggak yang lain? Ini bisnis. Kalau dikatakan bagaimana jiwa, kita memenangkan jiwa, kita bawa datang beribadah kepada Tuhan, bukan sekedar mengumpulkan orang. Kalau hanya sekedar mengumpulkan orang itu gampang. Tiap hari, tiap minggu, siapkan aja sembako. Janjikan bahwa setiap minggu dikasih transport, kasih sembako, banyak yang datang. Dan itu sudah pernah kita lakukan. Bahkan ada gereja di mana pernah saya khotbah di Gunung Sahari sana. Ketika saya hadir, banyak sekali jemaatnya, luar biasa. Dengan pimpinan Roh Kudus, pada saat itu saya tidak tahu kalau mereka itu adalah orang-orang yang mental sembako datang ke gereja. Ditegur oleh firman Tuhan, engkau datang ke gereja karena roti, bukan karena pengenalan akan Tuhan. Engkau datang ke gereja karena barangkali di gereja ini membagikan sembako, maka engkau datang ke gereja. Mereka resah dan gelisah. Dan saya rasakan itu setelah khotbah selesai ibadah. Salam saya tidak ada yang senyum, karena mereka ditegur. Ternyata betul. Tidak salah membagi-bagi sembako, itu baik, tapi bukan itu motivasinya. Amin. Nanti kita lihat bahwa pembacaan kita hari ini ada juga gereja itu berbagi. Yang terakhir, menggunakan metode dan cara yang tidak alkitabiah. Gereja menggunakan metode cara yang tidak alkitabiah dalam pelayanan, seperti menggunakan tipu muslihat, memanipulasi, memperoleh pengakuan dan memperoleh dukungan dana yang bukan jemaat, dieksploitasi menjadi jemaat, dilaporkan ke tingkat sinode. Hati-hati yang seperti ini. Ini bukan gereja yang alkitabiah. Tidak jujur dalam memulai gereja, tidak memiliki integritas dalam memulai gereja, tidak mulai dengan kasih Kristus dalam memulai gereja. Ini bahaya sekali. Dulu saya kena seorang pendeta mengembalakan di ujung menteng sana.
Ya, gereja yang lama pernah kita bergabung di situ. Saudara yang kasih Tuhan, dari gereja itulah saya mengenal Pak Robert dan juga adiknya. Gereja ini berusaha mengumpulkan banyak jemaat. Setiap pengkhotbah yang diharapkan menjadi donatur, menjadi donasi, dan memang orang yang suka memberi, diciptakanlah begitu rupa supaya banyak jemaat. Bahkan pemain musiknya pun disewa dari mana-mana. Bahkan pernah telepon saya, Pak Adolf, bantu saya, ngebantu mengapain Pak? Saya mau sewa angkot, mengangkat sewa jemaat dari satu tempat ke gereja ke ujung Menteng sana. Pak, selama ini bagaimana Pak? Ini kebetulan ada pengkhotbah dari Kelapa Gading. Saya harus semua jemaat datang. Saudara kasih Tuhan, lama-kelamaan tahu ternyata itu bukan jemaatnya dan itu bukan pemusiknya. Akhirnya donasi ini kecewa dan gereja itu bubar. Dan bukan saja bubar, tapi keluarga pun berantakan. Istri selingkuh, tinggalkan suami. Gak tahu sampai sekarang seperti apa. Ini kalau main-main dengan gereja. Kalau hanya manfaatkan gereja untuk mendapat dukungan, mendapatkan dana, hati-hati. Cepat atau lambat Tuhan akan hancurkan, tutup. Tapi kalau dengan ketulusan hati memulainya, dengan penginjilan, maka hari ini kita melihat bersama-sama. Kita belum ke situ, kenapa loncat-loncat? Kami belum ke situ, masih gereja yang tidak benar. Oke. Kau ingin cepat selesai. Haleluya. Ya. Karena kita perbandingkan dengan gereja yang benar yang harus kita teladani. Amin. Amin. Di Kisah Para Rasul. Yang pertama, perhatikan. Bukan ketiga. Halo. Masih satu. Ya. Nah, ini gereja yang benar. Ini ciri-ciri gereja yang benar itu adalah pertobatan yang sejati dan penginjilan yang aktif. Di ayat 37, 41 tadi kita lihat bagaimana Simon Petrus setelah pencurahan Roh Kudus ini. Ini pencurahan Roh Kudus baru kita rayakan kalau nggak salah 3 minggu yang lalu ya. Ya 3 minggu lalu. Berarti masih dekat. Setelah pencurahan Roh Kudus itu, pemberitaan Injil itu semakin dahsyat, luar biasa. Ketika mereka sudah dikatakan Roh Kudus turun atas kamu, engkau menjadi saksiku. Dan Petrus berdiri dengan kokoh, dengan kuat, dengan berani, tidak ada rasa takut pun, berseru, menyampaikan berita Injil, menyampaikan tentang kematian kebangkitan Kristus yang ditolak oleh bangsa Israel, yang sudah dibuatkan oleh perjanjian lama oleh para nabi. Dikatakan kepada mereka, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Ini adalah penginjilan pertobatan. Lalu kita lihat luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, respon dari orang-orang pada saat itu mendengarkan seruan pertobatan itu. Dikatakan hati mereka terharu mendengarkan kebenaran Injil yang menuntun pertobatan kepada mereka. Terharu. Terharu itu berarti menunjukkan satu kesungguhan. Terharu itu menunjukkan berarti suatu menunjukkan penyerahan kepada Tuhan. Mereka meninggalkan kehidupan yang lama yang mengikat mereka melakukan dosa pelanggaran dalam ketidakpastian. Sekarang mereka terharu ketika Petrus mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Nah, ketika saya bayangkan itu Petrus berseru begitu menggelegar, belum ada mic seperti ini. Itu suaranya berarti berapa orang dikatakan? Kira-kira 3.000 orang. Kalau kira-kira berarti bisa lebih atau bisa pas. 3.000 orang yang mendengarkan seruan Injil itu, bertobat dan menyerahkan diri dibaptis. Ini yang harus kita contoh, ini yang harus kita teladani. Makanya kita King Immanuel menggalakkan namanya penginjilan. Kalau di konteks kita hari ini penginjilan pribadi, penginjilan kelompok, mungkin beda seperti pendekatan gereja mula-mula. Kita perhatikan
mereka bersama-sama. Ketika kita bersama-sama bergandengan tangan pergi memberitakan Injil, percayalah dalam pemberitaan Injil itu pasti ada yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk bertobat, terima Yesus dan kita baptis. Setelah mereka dibaptis, tentu mereka perlu diajar supaya dewasa, lebih mengenal Tuhan. Maka kita bawalah ke gereja ini. Amin. Jangan sampai kita mengabaikan penginjilan. Tapi penginjilan itu adalah bukan saja bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Siapapun kita, bukan tugas gembala, bukan tugas majelis, bukan tugas pendeta. Penginjilan itu tugas semua orang percaya. Kadang-kadang mungkin kita bersaksi tapi kita tidak tahu caranya. Saksikanlah imanmu. Mengapa engkau percaya kepada Yesus? Apa istimewanya Tuhan Yesus? Apakah ada perbedaannya dengan yang lain? Maka kita harus rajin mendengarkan apologet Kristen seperti Elia Miron yang sangat berani, masih muda ini, anak muda ini. Ya, jangan engkau hanya banyak TikTok, lagu-lagu dunia. Ya, pulangkan saja. Nah, karena lagi pakai cewek, udah pulangkan saja. Memberontak dan yang lain sebagainya. Bapak kau lihat itu Elia Miron untuk memotivasi dirimu dalam penginjilan, atau ada anak-anak muda yang lain supaya mendorong kita untuk bersaksi beritakan Injil. Dia tidak ada rasa takut sama sekali karena dia tahu Tuhan menyertainya. Amin. Ketika kita ada di Facebook, media sosial apapun itu, jangan hanya menonjolkan diri kita sendiri, tapi lewat itu kita beritakan Injil. Amin. Amin. Kalau banyak orang yang sudah terima Yesus dan dibaptis, jemaat kita di sini akan semakin bertambah. Amin. Jangan kita berorientasi untuk menarik jiwa dari gereja-gereja lain atau menculik domba kata orang. Jangan. Itu bukan gereja yang sehat. Kalau mereka sudah ada di gereja sana, ya udah biarkan mereka bertumbuh di situ. Jadi nggak usah kita pengaruhi dengan segala cara sehingga dia pindah ke gereja kita. Saya tidak mau seperti itu. Amin. Yang kedua, mari kita lihat hasil dari penginjilan itu. Yang kedua, mereka memiliki ketekunan dalam pengajaran dan juga persekutuan. Di 42-43 kita sudah baca tadi. Dengan dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Apa yang diajarkan oleh Rasul pada saat itu? Tentu pengajaran Rasul itulah pengajaran tentang firman, pengajaran tentang kristologi, pengajaran tentang Roh Kudus, pengajaran tentang gereja. Terutama pengajaran tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, dan Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itulah dasar pertumbuhan gereja yang sehat, yang benar, yaitu semakin mengenal siapa Yesus. Semakin mengenal siapa Yesus yang akan menuntun dia mengasihi Yesus, yang menuntun dia menyaksikan imannya kepada orang lain. Maka pengajaran dalam gereja itu menjadi satu program utama. Itu sebabnya kita ada namanya kelompok tumbuh bersama setiap hari Kamis. Itu bukan sekadar tambah kegiatan ngumpul-ngumpul, doa nyanyi-nyanyi, lalu nanti makan, bukan. Tujuan utamanya supaya kita bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam pengajaran Alkitab. Makanya ada topik-topik yang dibahas di situ. Tujuannya adalah supaya kita bertumbuh semakin dewasa. Kalau kita sudah dewasa, maka kita akan bertumbuh dalam satu gereja lokal, bukan lagi kita jemaat yang berpindah satu kepindah kepada yang lain. Maka jemaat itu harus bertumbuh dalam gereja lokal. Luar biasa. Maka saudara diajarkan, kalau dalam minggu ini kita belajar tentang siapa itu? Ada 10 topik pembahasan tentang apa? Siapa Ibu Rosi? Tentang siapa? Topiknya pembicaraannya tentang siapa? Yesus Kristus. Betul ya? Mana Ibu Rosi sini? Lagi keluar. Ya kan? Iya Pak. Iya. Luar biasa.
Kalau minggu kemarin, hari Kamis kemarin apa yang kita belajar? Kamis kemarin apa yang kita belajar? Nah, tak ada yang ingat. Nah, bagaimana bisa melakukan kalau nggak ingat? Ya? Bagaimana? Memiliki? Hah? Penasehat. Belas kasihan. Ya? Belas kasihan. Belajar dari untuk bersaksi. Belas. Mari kita belajar tentang apa? Di-share juga Pak Irman Laulo itu di-share tuh di grup. Dibaca kalau di-share di grup. Jadi jangan hanya dilototin tapi nggak dibaca. Ya. Itu luar biasa. Barangkali Pak Setanggang ingat, tidak ada Pak Setanggang datang. Ya, ada ibu kita juga, Ibu Siagia juga datang. Ya, rajin ini yang Bapak dan Ibu ini untuk hadir. Luar biasa. Di tempat lain juga diharap semua juga rajin. Ya, ya, itu luar biasa. Jadi kalau kita mau belajar dari Yesus itu bisa belajar tentang kerendahan hati, belajar hal apa saja. Perhatikan, pengajaran ini menuntun jemaat memiliki persekutuan yang erat, berbagi kehidupan, saling mendukung, membangun satu sama lain dalam kasih. Bahkan kita lihat di gereja mula-mula itu dikatakan ada tanda-tanda mujizat menyertai kehidupan jemaat. Kalau di sini saya jarang berdoa untuk kesembuhan. Tapi kalau saya pulang kampung ke Jawa sana, kalau saya tantang jemaat itu, mereka yang sakit didoakan supaya sembuh. Ada di sini Pak Rasul Paulus ya, Paulus Praposo. Iya, dia perlu senang itu mendoakan orang-orang sakit. Ya, udah berapa banyak yang sembuh? Banyak ya? Banyak katanya. Ke daerah-daerah banyak yang sembuh. Berapa orang yang dilepas dari kuasa gelap? Banyak juga. Bahkan pernah doa pelepasan lewat telepon. Lewat telepon loh. Orangnya jauh, gelap-gelap di sana. Akhirnya lepas kuasa kegelap itu. Jadi artinya apa? Kuasa Tuhan bekerja dimanapun. Amin. Amin. Kalau jemaat berdoa di dalam nama Yesus, engkau punya persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Engkau tidak perlu harus telepon malam-malam Pak Kepala. Ini ada yang kerasukan setan, tolong datang doakan. Doakan sendiri, pasti pergi setannya. Amin. Amin. Orang gembala lagi tidur nyenyak, jam 11 malam ditelepon, Pak Gembala tolong, anak saya lagi kerasukan. Kalau kita anak Tuhan, nama Tuhan, ada kuasa dalam diri kita. Kita doakan dalam nama Yesus, segala kuasa gelap roh jahat pergi, pasti pergi. Amin. Tapi kalau kita bukan anak Tuhan, mengusir setan, mengusir kuasa gelap, saudara akan tertawain. Di dalam nama Yesus segala kuasa gelap roh jahat pergi. 2 kali, 3 kali, tidak juga. Akhirnya terakhir kata sesama teman galak-galak. Karena kita temannya. Hati-hati, masih Tuhan. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu ciri gereja yang benar dan Alkitab yang bertumbuh, itulah kehidupan yang saling membagi dan berbagi satu sama lain. Perhatikan di ayat 44-45, perhatikan baik-baik. Dikatakan ini, semua orang yang percaya itu dikatakan tetap bersatu. Dan semua milik mereka adalah milik sesama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Perhatikan nih, gereja ini hebat luar biasa. Di sini ada kepemilikan bersama. Alkitab berkata tidak ada yang berkekurangan karena ada yang semangat untuk berbagi, semangat untuk berkorban. Bahkan kita lihat luar biasa, mereka memiliki solidaritas sosial, menunjukkan kasih yang nyata melalui tindakan, bukan hanya perkataan. Singkatnya, gereja mula-mula itu peduli kepada sesama jemaat. Kepeduliannya apa?
Dia rela menjual hak miliknya, barangnya, apapun yang dimiliki untuk berbagi, untuk berkorban. Jadi gereja itu harus berbagi, amin. Kadang-kadang masih ada hamba Tuhan yang berharap hanya dibagi dari gereja, bukan berbagi kepada gereja. Ketika tidak mendapatkan dari gereja, apalagi kalau bahasa iuran, oh ini banyak sekali iuran dari gereja ini, iuran ini, kapan kita menerimanya? Alkitab tidak mengajarkan demikian. Maka Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang memberi daripada yang menerima. Kita harus berbagi. Berbagi di sini bukan hanya perkara uang. Berbagi hati kita, hidup kita, doa kita, semangat, memotivasi orang lain, menyemangati orang lain. Ketika dia persoalan dan masalah, supaya dia bangkit, kita semangati, kita doakan. Itulah sebabnya kita tahu keadaan jemaat kita kapan. Pada saat kita kunjungan, pada saat kita mendatangi jemaat, disitulah tahu keadaan sesungguhnya, bukan di tempat ini. Bisa saja di tempat ini haleluya, haleluya, tapi di rumah saja menangis, melihat suami, menangis melihat anak-anak, melihat kondisi, keadaan, keuangan dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa tahu kalau hanya di tempat ini? Kita tahu ketika kita berkunjung. Nah, kita tahu pokok doa kita. Maka kita harus doakan. Saya sudah siapkan waktu saya jam 4 pagi untuk berdoa ke jemaat satu persatu. Dan itu tugas gembala, tugas pendeta, tugas kita semuanya. Amin. Amin. Saya ingat yang sebut siapa saja namanya saya sebut. Kalau sudah nggak pernah datang lagi saya sebut. Biar Tuhan berperkara. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Amin. Kalau hari ini setiap minggu pertama disiapkan ada makanan di belakang sana, itu adalah kita mengaplikasikan firman Tuhan. Berbagi. Kita berbagi itu bukan karena kita kebanyakan, kelebihan. Kita berbagi karena memang sifat kita suka sifat yang memberi. Dalam hal memberi itu, Ibu Gembala lebih hebat daripada saya. Ya kadang-kadang saya menahan-nahan. Udahlah, kita juga masih perlu. Jangan begitu. Ya, nah, kalau kita memberkati, kita diberkati. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat. Itu Alkitabiah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lalu yang terakhir, metode bersama-sama, gereja yang benar. Ciri gereja yang benar dan bertumbuh itu adalah ibadah dan doa yang konsisten. Perhatikan di ayat 46 dikatakan, dan dengan bertekun sehati dan berkumpul tiap-tiap hari, dikatakan di mana mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti dan rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Kalau kita perhatikan lagi di ayat 42 dikatakan bertekun di dalam doa. Kata bertekun itu berarti konsisten. Konsisten itu berarti menyiapkan waktunya berdoa. Di pagi hari dia sudah bangun berdoa buat istri anak-anaknya. Di pagi hari dia sudah berdoa bagi orang lain. Di pagi hari kita sudah berteriak kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Amin. Jangan di pagi hari langsung sibuk dengan kegiatan yang lain. Langsung sibuk dengan handphone kita. Kalau kita pun ada handphone, baca Alkitab. Amin. Amin. Kita lihat gereja mula-mula ini, mereka dikatakan konsisten setiap hari di bait Allah. Kalau kita di bait Allah berapa kali di gereja ini? Hanya setiap hari ini. Tapi mereka setiap hari loh. Luar biasa. Boleh nggak kita setiap hari? Boleh. Tidak harus setiap hari, bukan masalah berapa banyak harinya, tapi bagaimana kita menyiapkan waktu kita. Ya, 1 jam dalam 1 hari atau setengah jam dalam 1 hari. Kita coba korek, jangan sampai kita mengalami kekeringan rohani. Karena apa? Kita lebih fokus dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara uang dan lain sebagainya. Kita harus berlutut di hadapan Tuhan. Supaya kita tahu hari ini dalam perjalanan hari-hari ini, supaya saya kuat, supaya saya tidak melenceng dari jalan Tuhan. Aku hidup dalam kebenaran, aku hidup dalam kekudusan, mau jauhi dosa.
mengata-ngatain orang, mengutukin orang, menggosipin orang. Jangan. Yang kita lakukan itu adalah dengan ketulusan kita berdoa, beribadah. Ketika dikatakan beribadah hari Minggu, beribadahlah hari Minggu. Jangan lebih prioritaskan itu awal arisan. Arisan itu nanti setelah ibadah. Orang Batak terkenal dengan itu, nggak tahu minggu keberapa nanti gereja itu sepi. Kenapa? Karena ikut arisan. Tapi di sini nggak ada ya? Tidak ada ya? Apa yang boleh ngasih Tuhan? Kita lihat pertumbuhan jemaat ini hebat, dahsyat, luar biasa. Di ayat 47 saya dikatakan ini, sambil memuji Allah, praise and worship. Ya, makanya kalau praise and worship itu, pemain musiknya itu dan tim leader dan singer itu harus benar persiapan, terutama persiapan hati. Hati yang tulus untuk melayani, hati yang sudah beres di hadapan Tuhan untuk melayani. Sekalipun kita profesional dalam hal menggunakan musik, keyboard, tapi kalau tidak persiapkan hati kita, kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana jemaat bisa merasakan hadirat Tuhan? Lalu yang kedua adalah latihan, supaya ada kebersamaan, ada keseragaman, sehingga ketika mengadakan praise and worship, kita merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Amin. Dulu saya masuk dalam satu gereja, baru mengenal Tuhan, baru kasih Tuhan, udah terlambat masuk, baru di pintu. Ketika dinaikkan praise and worship, rasanya merinding. Itu luar biasa. Kenapa seperti ini? Seolah-olah seperti kata, ada apa ini? Mister masuk, hati sejahtera, hati terangkat. Ketika saya dengarkan ada orang lain berbahasa roh, bahasa apa lagi ini? Tidak mengerti, tidak paham. Tetapi hati rasanya tetap sejahtera. Mengapa? Ditentukan dengan melayani altar. Amin. Tadi dalam perjalanan istri juga bilang, mendengarkan dari satu hamba Tuhan, firman Tuhan disampaikan itu akan mengalir, dan apapun, seperti apapun firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, mungkin suaranya cempreng dan yang lain sebagainya, tapi ketika dihantarkan dengan altar yang bagus, itu pemain musik yang bagus, dengan MC yang bagus, DWL yang bagus, dan sigar yang bagus, akan menikmati firman Tuhan itu mengalir jatuh di tanah yang subur, yaitu hati kita bertumbuh. Amin. Amin. Nah, kita perlu tingkatkan hal itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Setelah kita katakan memuji Tuhan, maka kita lihat di sana dikatakan disukai semua orang. Wow. Coba kita koreksi, kita ini disukai semua orang atau dibenci orang? Mana lebih banyak? Lebih banyak disukai orang atau dibenci? Seharusnya disukai. Kalau kita banyak tidak disukai atau dibenci orang, hati-hati koreksi diri kita. Kita harus berubah. Siapa berubah? Jemaat mula-mula itu disukai semua orang. Lalu berikutnya tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini yang disebut dengan pertumbuhan. Pertumbuhan secara kuantitas, bertambahnya jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan saya percaya kalau kita melakukan gereja yang alkitabiah, gereja yang sesuai dengan gereja mula-mula, maka pertambahan jemaat di sini akan terjadi. Amin. Amin. Jangan kita hanya berdoa dengan bangku-bangku yang kosong, memerintahkan Tuhan, kirimlah jiwa-jiwa baru duduk di bangku yang kosong. Saya tidak setuju dengan doa seperti itu. Kau perintah Tuhan, memang itu sapamu. Jangan berdoa dengan cara seperti itu. Apalagi tumpangin ke bangku yang kosong. Tidak ada cara Alkitab begitu. Kalau ada pernah orang seperti itu, hanya banyak bukan karena tumpangan tangannya kepada bangku-bangku yang kosong, tapi karena Tuhan yang menggerakkan. Amin. Amin. Tuhan katakan kita pergi memberitakan Injil, bukan menunggu. Pergi beritakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Percayalah, dari 100 yang kita beritakan Injil dalam 1 bulan, pasti ada di antara mereka yang terima Yesus dibaptis. Amin. Amin. Persoalannya kita melangkah atau tidak. Saya lalu mengatakan, jangan mengharapkan pertambahan jemaat itu hanya karena perpindahan dari satu gereja kepada gereja yang lain, tapi benar-benar karena dia sudah bertobat terima Yesus. Amin. Bukan berarti kita tidak menerima kalau ada gereja yang lain datang untuk beribadah. Oh, beribadah itu boleh saja di mana saja.
Mari kita masuk dalam satu kesimpulan, Bapak yang kasih Tuhan. Gereja yang benar bertumbuh adalah gereja yang pertama mengalami pertobatan sejati, dan gereja yang aktif memberitakan Injil. Gereja yang benar-benar bertekun dalam pengajaran benar dan dalam persekutuan yang harmonis, persekutuan yang erat. Dan gereja yang benar-benar hiduplah dalam kasih, bukan dengan hanya perkataan tetapi dengan perbuatan, yaitu berbagi, peduli dengan sama kita. Itulah sebabnya dalam waktu dekat kita akan membuka namanya rumah singgah, menjangkau anak-anak yang terlantar, anak-anak jalanan, anak-anak yang putus sekolah. Kita sudah dapat tempat, lagi dipersiapkan. Ya, tujuan kita adalah untuk menjangkau anak-anak, melayani anak-anak, memberitakan Injil kepada anak-anak. Doakan supaya itu benar-benar jalan. Sedang dipersiapkan tempatnya, dan tempatnya lumayan mahal, tapi tidak semahal ketika kita bawa jiwa kepada Kristus. Amin. Satu jiwa, satu anak dibawa kepada Kristus, itu lebih daripada uang miliaran. Amin. Kita melakukan itu bukan karena kita banyak duit, tapi karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Dimulai dari anak-anak itu. Nah, kita harus menjangkau anak-anak. Udah pasti. Kita tinggal doakan supaya bisa jalan. Mulai mungkin kalau pada September, Oktober, karena mempersiapkan tempatnya itu waktu satu setengah bulan. Cukup dana yang cukup besar. Ada yang punya hati, ya, untuk bersama-sama kita bergandengan tangan untuk mempersiapkan pelayanan itu. Dan yang terakhir kita lihat, kesimpulan terakhir, kita harus konsisten dalam ibadah dan doa memuliakan Tuhan. Rajinlah ibadah setiap hari Minggu, rajinlah ikut KTB setiap hari Kamis, rajinlah ikut doa pengerja setiap hari Selasa, karena disitulah kegerakan itu akan terjadi. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Kita bersiapkan untuk menerima perjamuan kudus.